Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di opini obrolan pagi ini. Dan tema kita pagi ini yaitu menyangkut dengan inovasi dari Tenggiri. Kalau kita kutip atau biasanya Nabi kita menyebutkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Kita akan ulik-ulik bagaimana cerita perjalanan dari Ibu Rili Hartawati sampai sekarang menjadi pelaku UMKM. Halo Ibu Rili. Halo Mas Anas. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Lancar ya perjalanan ke studio? Alhamdulillah lancar. Terima- Dekat juga kok Mas. Dekat juga Iya. ya gitu ya. Terima kasih juga sudah hadir di Iya, studio kita makasih. gitu ya. Saya juga udah diundang ke sini. Senang sekali, kebanggaan buat saya juga Mas bisa Iya. diundang ke TVRI. Iya, semoga saling membantu nih gitu kan. Amin. Cerita-cerita ibunya bisa membantu para pemirsa opini bersemangat untuk Iya. melakukan usaha mungkin ya gitu kan, dan ibu juga mendapatkan bantuan juga nih untuk menaikkan brandnya sendiri Iya. nih gitu. Semoga menginspirasi. Benar. Nah Bu, gitu kan, ibu ada usaha yang berasal dari Tenggiri ya gitu ya, dari ikan Tenggiri gitu. Tapi aku belum mau ulik ke produknya deh, aku pengen ulik tentang profil ibunya dulu deh gitu Boleh. ya. Kalau ditanya aslinya asal mana sih? Oh ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rili Hartawati namanya. Saya asalnya dari Bengkulu Mas. Tepatnya di Bengkulu Selatan. Oh, Bengkulu. Iya. Ada selatannya ya. Iya, ada selatannya. Gitu di Bengkulu Selatan Iya, gitu. jadi kalau kata orang Bengkulu orang dusun. Oh iya. Tapi udah di Bengkulu udah lama. Udah lama sejak dari SD sudah di Bengkulu dari kota ya. Iya, udah di kota Bengkulu juga. Berarti artinya juga masa kecil juga ada momentumnya di Bengkulu. di Bengkulu ya. Iya, Iya. Nah, awal pertama kali usaha nih itu kan, sebelumnya itu karirnya seperti apa? Kalau masalah karir itu Ya gitu kan. Sebelum ke usahanya ini gitu ulik-ulik Iya, nih gitu kan. boleh. Apakah pernah usaha jualan juga atau iya. apa gitu kan? kalau awalnya tuh mungkin agak beda ya Mas ya gitu. Iya. Apa? Saya itu backgroundnya dari guru kayak gitu kan, dari iya. Bu guru cekgu ini Iya. ya gitu ya. Gitu. Jadi dari guru pernah jadi guru TK, pernah dari guru SD, kemudian jadi guru SMP gitu. Sampai dari saya sejak kuliah itu saya udah mulai honor gitu kan. Tahun 98 mungkin Mas Anas belum lahir kali ya. 98 aku udah umur Udah. 1 tahun. Aku udah umur setahun gitu. Sampai 2012 saya itu mengajar Mas. Oh, 98 sampai 2012. Iya, Oh, basically berarti majornya apa? Pendidikan. Iya, pendidikan. Pendidikan ya gitu. Dan biasanya ngajar di sekolah mata pelajaran apa? Kalau di SD kan, kalau di TK itu kan semuanya. Semua ya? Ya, kalau di SMP itu saya khususnya bidang studi bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Oke. Oh, berarti kalau ditanya belum ada dong berarti background dari pelaku usaha. Tapi awal. seneng jualan juga sih. Oh, seneng jualan juga. Iya. Gitu. Biasanya kan kalau dari kecil tuh kan diajarin jualan-jualan, tapi sekedar jualan-jualan gitu Oh, kan. belum nggak ditekunin ya? Iya, kemudian juga suami juga ada usaha kan, jadi ya sambil bantu-bantu juga gitu kan. Ya. Oh, iya. Nah, kalau orang tua sendiri, adakah maksudnya dapat mungkin mentor lah dari orang tua yang mungkin basically Pedagang, juga iya. pedagang juga atau usaha Enggak juga? juga Mas. Jadi Enggak orang juga? tua saya itu ayah saya guru, ibu saya ibu rumah tangga. Oh, Iya. malah backgroundnya guru semua ya, Iya. pendidik semua ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, dari guru nih 2012. Ini kita masuk ke usahanya. Ini berarti usaha yang didirikan pada tahun 2012 atau ada long story-nya juga nggak nih? Ada jedanya sih. Ada jeda. jedanya. Kalau saya usaha itu kan mulai di awal tahun 2017. Jadi sekitar 5 tahun itu saya bantu suami gitu Mas. Iya. Jadi ya itu tadi ya, karena belum tidak di untuk usaha gitu kan, jadi memang belum ada fokus, belum terfikir sama sekali gitu kan pada saat itu. Jadi ceritanya pertama kali dapat ide mungkin dari ikan tenggiri ya. Terus kayak gimana tuh ceritanya? Kalau awalnya itu saya itu kan ini bukan produk saya, istilahnya itu saya yang
pertama gitu Iya, ya Mas iya. ya. Jadi seperti yang sekarang itu sering dikatakan tuh ATM gitu ATM, kan, ya. amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Nah itu saya itu. Yalah, iya. Jadi Oke. awalnya tuh gitu. Jadi anak-anak itu kan mereka di pesantren, anak saya 2 di pesantren semua gitu pada waktu itu. Nah jadi kan setiap bulan itu saya mengirimkan snack kayak gitu kan buat mereka. Nah ini awalnya itu makanan ini tuh makanan kesukaan mereka gitu Mas. Oh, Iya. mengirimkan snack. Iya. Jadi Jadi saya beli gitu kan. beli sama orang gitu kan untuk dikirimkan Iya, ke anak. Karena ya maklum lah ya kalau emak-emak itu kan perhitungannya kadang kan matang kan Mas. Iya, iya, iya. Jadi saya pikir daripada saya beli terus, kenapa nggak saya bikin gitu kan, hanya untuk mereka aja gitu awalnya kan gitu. Jadi saya bikin, ya awalnya tuh banyak trial and errornya sih, banyak Iya, iya. sekali sampai anak saya yang pertama itu bilang, udahlah kalau nggak bisa masak. Kok beda rasanya bunda gitu kan? Dengan yang beli gitu kan. Gitu. Tapi ya terus karena penasaran, jadi terus bikin, akhirnya pada suatu saat itu saya oh kayaknya ini yang pas komposisinya kayak gitu. Akhirnya pada saat itu ya saya kirim anak saya kan. Waktu saya bikin itu juga dikirim buat anak juga yang waktu dia keras lah inilah kayak Iya, gitu iya. kan. Oh berarti ininya trial and errornya anak sendiri Iya. ya? Bukan orang lain Iya, ya? jadi masih itu masih kurang enak, masih pokoknya masih belum pas kayak gitu kan. Sampai pada suatu saat itu ya menurut kita ya Iya, iya. udah enak kayak gitu kan. Nah pada saat itu karena saya banyak teman yang ngajar kan, Iya. jadi kebetulan juga suami itu usahanya percetakan, jadinya sering main ke rumah teman itu untuk nyetak apa gitu kan, rapot dan sebagainya. Jadi mereka main ke rumah, saya hidangkanlah ini. Jadi pada saat itu coba dan langsung pesen kayak gitu Mas. Jadi kan saya kaget kan, jadi saya nggak menawarkan sama sekali gitu kan. Mereka pesan waktu itu ingat saya 6 kilo langsung. Jadi kan saya aduh mau dikasih harga berapa ini Iya, kan, nggak ngerti maksudnya. Price listnya belum Iya. ada, packagingnya belum ada gitu. Ya, jadi ya saya itu kan aja kan, maksudnya ya hitung-hitung yang nggak ngerti lah gitu kan ya. Penting ada untung lah gitu Iya, iya. saya pikir pada saat itu. Jadi gitu Oh, awalnya. tahun kapan itu, Ibu? 2017. Oh, 2017. Iya, Oh, 2017 awal. berarti jedanya agak lama ya, dari 2012 ngajar, mungkin Iya. bantu bapak ya gitu, bantu suami gitu kan, akhirnya 2017 baru memutuskan itu karena rezeki anak-anak, Iya, berkah dari mudah-mudahan anak-anak, dia insyaallah. suka gitu kan. Iya. Akhirnya adalah ide untuk membuat sendiri gitu kan. Dan banyak loh Bu, kalau pesanan pertama 6 kilo ya gitu ya. Waktu itu senang sekali. Gitu, 6 kilo. Nah, akhirnya untuk memutuskan untuk benar-benar fokus setelah pembelian pertama itu kan. Iya, setelah pembelian pertama itu kan oh berarti orang suka loh dengan yang saya bikin kayak gitu. Saya berpikir seperti itu. Jadi berpikir rasa gimana kalau saya jual kayak gitu kan. Iya, Jadi iya. dari mereka itu sendiri yang menawarkan ke teman-teman yang lain kayak gitu kan. Setelah ada lumayan agak banyak pesanan, saya berpikir kenapa nggak saya titip ya. Saya tuh cuma waktu itu hanya mikir gimana kalau dititip di tempat pusat oleh-oleh di Anggut waktu itu. Oh iya, berarti melihat peluang di sana tuh Baru di kayak- sana yang saya baru di lihat, sana. iya yang saya lihat waktu itu. Akhirnya Jadi pada story-nya? saat di situ saya kesana kan, ternyata tidak segampang apa yang saya pikirkan Mas. Harus punya izin gitu kan, saya nggak ngerti kan, harus ada Oh, PRT iya, iya. kan Iya, waktu iya, itu kan. Jadi nggak bisa Bu katanya kalau nggak punya izin. Oh ternyata harus seperti. Jadi saya belajar kayak gitu kan. Ternyata kalau mau bikin PRT itu coba ke dinas-dinas yang terkait. Jadi akhirnya dari situ saya pergi ke dinas sebagai minta asalnya tuh mau belajar gitu gimana caranya agar saya tuh bisa nitip. Awalnya tuh niatnya cuma itu aja, Iya, iya. buat nitip itu kayak gitu kan, nggak pernah terpikir bikin packaging yang bagus atau tuh Bagus nggak gitu. kepikiran kayak gitu iya, Mas. iya, iya. Dan akhirnya bisa berkembang ya, masih hitungannya ya dari usaha rumahan nih ya. Iya. Usaha rumahan Sekarang ya. juga masih rumahan kok Mas. Sekarang masih rumahan. Tapi mudah-mudahan next level nih Amin, bisa nih. ya Allah. Punya galeri sendiri, Amin, punya iya, toko iya, sendiri iya. gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau peluang, artinya kan ini menjadi khas Bengkulu ya. Oleh-oleh khas Bengkulu ya. Iya. Gitu ya, Kalau menjadi- dibilang khas sih gimana ya? Kalau khas tuh mungkin yang itu, tapi mungkin karena Bengkulu ada pantainya, mungkin itu bisa juga ya. Oh, iya, iya. Maksudnya itu kan dia dari pantai kayak gitu kan, dari laut lah intinya gitu kan. Kalau selama proses apa ya, merintis awal-awal untuk bahan baku dan lain sebagainya, itu ada kendala nggak atau ada cerita apa gitu di Iya, pasti itu. balik rintisan 2017 itu ya?
Iya kan, karena saya juga nggak ngerti kan harus mencari kulit tenggiri itu kemana pada awalnya itu kan. Harus waktu itu kan didatangin semua tuh tempat penggilingan ikan gitu kan. Ternyata ikan itu tidak selalu ada kayak gitu kan. Jadi ikan tenggiri itu khususnya ikan tenggiri itu tidak selalu ada. Jadi itu kesulitannya di situ bahan bakunya, Mas. Tapi ditahan dulu mungkin cerita kesulitannya boleh. dengan solusinya juga gitu. Kita akan break dulu Iya. gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.